timur karena circle-nya berada di arah sekitar kanan, Impala, terus di Puerto Paraiso. Jadinya agak ngebuang-buang waktu untuk tim-tim yang ada di arah baratnya. Ya, dan kalau kita lihat ini dia Void juga akan melakukan looting mereka. LL betul tidak ada ancaman, tapi kalau kita berpindah ke arah yang lain, Eagle 365 tidak terlalu jauh jaraknya dengan para pemain Aura. Betul, dan dari No Mercy kali ini yang sudah berpindah-pindah untuk memaksimalkan looting mereka di arah San Martin, sementara GD dengan dekatnya seorang Maybe kayaknya nggak ngebuat GD-nya terlalu worry dengan apa yang terjadi di sekitar mereka, karena hanya Maybe doang gitu. Kalau mungkin itu adalah 4 pemain dari Livescape, GD akan sedikit aware dan berhati-hati. Tapi karena Maybe mungkin mereka bakal tetap fokus untuk melanjutkan looting mereka. Tapi ada apa yang terjadi dengan seorang Nick? Karena 40 atau ya 40% dari HP-nya tadi menghilang. Apakah di tapping oleh tim-tim lain? Karena tadi kalau nggak salah ada satu pemain dari Alter Ego yang turun, ya itu agak sedikit condong ke arah Jungjar. Wow, pasti akan menarik. Dan kalau kita lihat ini dia pemain-pemain dari Boom yang mana memang masih akan coba mengumpulkan weapon-weaponnya juga. Thompson sudah didapatkan, tapi berganti ke arah M16. Tapi menarik juga pergunaan dari tim-tim ini yang bermain dari PMPL season yang keempat. Weapon kalau di Miramar itu seringkali UMP, Thompson itu digunakan. Iya, dan ingin mendapatkan korban berikutnya, granat sudah mulai dilempar dan meletup. Splash damage-nya tidak masuk, tapi lihat Licin langsung memberikan follow up-nya menuju ke arah Embot, dan ini akan ngebuat Onyx buru-buru untuk pindahkah, atau dia akan memarkirkan kendaraannya supaya lebih rapi forting area mereka di sekitar tebing-tebing ini. Ya, pala bantuan sudah datang dan membuat Onyx akan mundur terlebih dahulu, akan memainkan temponya lagi, tidak terburu-buru mereka untuk segera menyelesaikan fight dengan Void karena butuh setup yang cukup matang. Kalau kita lihat, Void juga sudah melakukan setup 3 titik yang berbeda, 3 angle shoot yang sudah mereka miliki. Di sebelah kiri ada Licin, di sebelah kanan ada satu pemain dari Void, dan di belakang ada Dubs. Aimbot di kanan tadi kalau kita lihat, dan ini akan membuat Onyx harus fokus ke arah 3A. Ya, ini bener-bener di prank sama zona. Semua tim udah prediksi ke arah sebelah kanan, terus tiba-tiba zonanya bouncing ke arah sebelah kiri. Ini akan numpuk di bagian utara dan juga di arah timurnya. Satu persatu sudah mulai tumbang, bahkan Flippy bertemu dengan Boom di pada Ponbit. Lain atau ada pemain lain yang juga melakukan tembakan ke arahnya. Nick ternyata kali ini yang menjadi flanker dari tim Onyx. Betul, dan Onyx kali ini masih menyisakan 2 player aktif. Harusnya Raffi masih bisa diselamatkan kalau ada smoke dan juga follow up yang begitu cepat, dan terbukti masih bisa menyelamatkan satu rekan yang sedang terknockout. Tapi kendaraannya sudah mulai hancur perlahan-lahan. Ini akan menjadi kesulitan pastinya untuk Onyx melakukan reposisi mereka, karena mereka terjebak arah open field dan sudah dipantau oleh Bigetron di arah atas dari tebingnya. Dan lihat, Dewa juga sedang dalam posisi ingin melakukan push, tapi lihat setup dari Bonafide berhasil mendapatkan satu persatu pemain dari tim Dewa, tapi dari arah kanan ternyata Takai join the fight. Namun Bonafide harus fokus karena di bagian rumah panjang sudah ada 2 pemain Dewa yang sudah mulai mendekat. Steve Boy sudah masuk ke dalam rumah kali ini, belum naik ke lantai 2 karena posisi dari seorang Ucup ada di bagian atap. Belum ada granat yang memberikan splash damage ke bagian sana, dan Hans pun berhasil masuk ke dalam rumah panjang. Sementara Nux yang akan ditugaskan untuk menjaga angle luar ini sangat-sangat tertib loh. Itu pun dilakukan oleh tim Bonafide. Dan kembali kali ini ternyata Bonafide Ryzen juga tertekan oleh tim lain lagi. Ada RRQ Ryu yang join the fight. Nampaknya saat pemain dari Dewa United akan maju itu mengundang banyak tim dan bisa ditembak juga kali nampaknya seorang Nuxnya. Seorang flanker yang dikirim oleh Bonafide melakukan setup dengan sangat rapi. Juga ketahuan posisinya oleh RRQ Ryu. Ya, ini Bonafide dipaksa untuk melakukan regroup ternyata. Bahkan dari Steve Boy yang sudah mulai naik ke bagian atas masih gagal untuk mendapatkan pemain dari Bonafide. Dewa United hanya menyisakan Hand seorang saja. Sementara Bonafide masih bisa bertahan. Pemain-pemain mereka bakal langsung ditembak begitu saja. Kali ini Tuyul masih melakukan jiggle, tapi 2 lawan 1 bukan hal yang mudah. Bahkan 3 lawan 1 Bonafide still alive, dan mereka sudah mendapatkan 4 poin eliminasi. DU menjadi tim pertama yang dipulangkan dan menjadi korban dari tim Bonafide. Ya, nampaknya cukup gegabah apa yang dilakukan oleh Dewa United. Mereka maju, ternyata tidak sadar dari kiri ada Takai, dari kanan ada RRQ juga, di depan mereka juga ternyata Bonafide tidak ngumpul di satu rumah. Penyebaran juga dibangun oleh pemain-pemain Bonafide. Setidaknya tadi ada Nux dan juga Bots yang melakukan flanking ke arah kanan dan kiri, tapi Raffi mungkin akan menyambut pemain Onyx yang datang atau pemain dari Void yang datang. Seperti dilakukan, dan Dingnop juga terjadi di sana. 2 untuk
poin tumbang dan menjadi kill masuk ke arah power punk. Wow, ini Onyx juga memberikan happy birthday yang sukses ke arah Void. Satu persatu dari Void sudah berhasil diamankan. Berarti harusnya Void hanya menyisakan satu pemain mereka saja. Yang tersisa yaitu Licin yang sudah berada di arah gudang yang terpisah kali ini. Hanya bisa menunggu waktu untuk rotasi. Tapi what? Voldemort, dia benar-benar greedy banget untuk masuk ke depan sana. Tidak sadar ada Chisun di bagian bawah. Angle yang begitu bebas dari Chisun. Satu tumbang dari RRQ, tapi respon langsung diberikan. Dua pemain di setup untuk nge-push ke arah Chisun. Granat sudah dilempar. Splash damage sudah mulai masuk. Dan Mort butuh waktu untuk melakukan healing. Tapi lihat backup yang dilakukan benar-benar rapi. Follow up dari bagian belakang. Bahkan ada trade talk yang terjadi. Asa memenangkan fight battle di bagian luar dari compound rumah kuning tersebut. Asa pun langsung naik ke atas. Aura hanya menyisakan No Mercy. Last man yang ada cukup jauh dari Jaden. Wow, dua pemain terbaru dari RRQ Rio yang memang sangat berdampak untuk tim ini. Asa dan juga Mort, duo baru RRQ yang juga tadi bisa mengentaskan perlawanan dari Chisun. Mungkin akan mencari yang lainnya karena pemain-pemain Aura juga tadi satu pemainnya sudah dipulangkan. Jaden nampaknya terspot juga oleh pemain-pemain RRQ. Tapi Bots dari sisi lain, Bonafide selesai dengan Dewa United. Mereka juga akan coba mencari victim yang saat ini sudah berada di dalam cengkramannya. Dua pemain sudah tumbang, akan coba mencari Fajar dan juga satu yang lainnya lagi. Ya, victim sudah terknockout dua pemain mereka. Bertemu dengan tim Bonafide tentunya membuat setup mereka benar-benar berantakan. Tapi lihat dari Bonafide, Bots pun sudah mulai melakukan split. Ini split yang dilakukan sama Bonafide benar-benar perfect banget. Lihat, Misery pun nggak dibiarkan untuk masuk ke dalam. Satu pemain sudah touchdown, tapi satu pemain tertinggal di arah belakang. Sementara Bonafide, 4 pemain mereka masih utuh. Misery pun tertangkap, last man-nya pun tertangkap, dan victim rata. Mereka menjadi tim kedua yang dipulangkan dengan hanya membawa 1 poin eliminasi saja. Dan ingat, dua tim yang dipulangkan oleh satu tim yang sama, yaitu Bonafide. 7 poin elimination sudah mereka kumpulkan. King Kong yang mulai bangun, yang mulai mengamuk nampaknya di Miramar kali ini. Granat yang belum berhasil tadi dilemparkan oleh pemain yang berada di area atas dari bukit ini. Yes, tadi ada Livescape yang berusaha untuk mendapatkan beberapa knockout dengan lemparan granatnya ke bagian lower ground, tapi tidak membuahkan hasil yang terlalu bagus. Tapi lumayan untuk melakukan sebuah zoning out. Dan lihat, zonanya menuju ke bagian open field. Ini benar-benar ladang yang sangat terbuka banget. Lihat dari GD pun, Booms langsung melakukan rotasi. Ada tembakan dari sebelah kiri, ternyata Star akan menembak ke arah lower ground. Namun belum ada yang terknockout, malah Booms yang lagi rotasi berhasil diamankan oleh Licin. Dan Licin kali ini akan melakukan fast combat bersama dengan tim GD. Dan wow, Licin berhasil memenangkan fight yang kedua. 2 poin eliminasi harusnya bakal bertambah. Tapi lihat dari seorang Star akan memberikan backup, tidak ada timing untuk melakukan healing. Dan ternyata 2 pemain yang melakukan push belakangan berhasil mendapatkan pemain terakhir dari Void. 13 tim tersisa kali ini. 13 tim tersisa, sudah ada banyak tim yang dipulangkan. Bahkan fight juga terjadi di sana. Bigetron, satu pemain yang sudah tersungkur ke arah tanah. Eagle 365 juga berhadapan dengan Takai. Seperti dilakukan, satu pemain didapatkan, 2 pemain bahkan didapatkan. Akan mencari yang ketiga, tapi Takai juga berada di posisi yang sangat-sangat sulit bro Pasta. Yap, ini Takai berada di arah yang open field. Walaupun masih ada Hades yang ada di bagian belakang, tapi posisi mereka saat ini benar-benar terspot oleh cukup banyak tim. Bahkan Eagle sudah mulai melakukan follow up. Satu jeep kembali datang dan Hades sudah mulai merespon. Tapi ternyata Eagle, satu pemain mereka masih memberikan distraction dari arah sebuah gudang. Menembak dengan scope 4 yang dia punya. Tapi Leon tidak berani masuk ke dalam karena baru mau dibilang HP-nya low. Tapi tembakan membabi buta dari area tersebut yang sudah semakin ramai. Hades akhirnya mendapatkan waktu untuk melakukan healing dengan fast yang begitu minimalis. Hanya fast level 1 di menit 20. Wow, sangat-sangat minimal sekali apa yang didapatkan oleh seorang Hades. Tapi Hades bisa bermain 2 pemain dari Eagle 365. Akan mencari yang ketiga datang juga. Sudah mulai memberikan damage yang berarti. 2 pelurunya masuk, akan coba mencari yang ketiga karena di sana ada satu pemain dari Eagle 365 juga. Kean akan datang dan Kean menumbangkan seluruh pemain dari Eagle 365 berpasta. Wow, itu Eagle kayak digiring tau gak Kuy? Mau datang ke arah Hades gak bisa, dipaksa untuk mengambil sebuah tenda. Tenda birunya mau diambil, tapi tiba-tiba udah ada 2 pemain Takai yang siap untuk memberikan surprising attack ke arah pemain terakhir, yaitu Alpha dari Eagle 365.
11 tim kali ini yang tersisa dengan kondisi RRQ yang cukup dekat dengan Skylets Granat menuju ke arah Voldemort, splash damage yang masuk dan ada sedikit kejutan dari seorang Smith membuat satu pemain dari RRQ mendapatkan damage yang begitu besar, low HP untuk seorang Mort, tapi masih bisa berdansa rupanya. Namun mereka benar-benar berada di ujung blue zone untuk circle yang kelima. Tapi kalau kita lihat dari kamera yang lebih kecil lagi, di bawah juga ada fight yang terjadi. Tapi Bigetron akan berhadapan dengan Skylight. Wow, sudah mendapatkan 7 elimination point. Dan kalau kita lihat, RRQ sudah selesai dengan satu tim. Mereka tidak puas di sana. Tidak hanya puas dengan 2 pemain Skylight Gaming. Mereka akan coba mencari 2 serigala di dalam sebuah compound kali ini. Tapi kalau kita berpindah kembali, Mort akan maju mungkin. Di depan dari Mort itu ada tim AE, Bro Pasta. Ya, ada AE, ada NFT dengan kondisi AE yang sedang tersandwich karena sudah mulai dipantau perlahan-lahan. Sementara Bigetron sedang mendapatkan tekanan karena ada Takai yang mengganggu juga. Dan ternyata Grimory sebagai last man-nya akan melakukan rotasi ke arah sebelah kanan, di mana di sebelah kanan Grimory sudah ada RRQ yang menunggu. Ken pun berhasil diamankan. Zuxi mendapatkan 1, Fokker sudah dipulangkan menuju ke arah lobby, dan Ken pun sudah dipulangkan juga. Takai pun rata. Lihat, Bigetron dan juga RRQ ini seakan-akan 2 tim ini sedang berburu poin eliminasi karena jumlah poin eliminasi mereka saling mengejar silih berganti satu sama lain. Ya, betul sekali. Di awal kita melihat Bonafide yang benar-benar menggila, tapi saat ini kita juga melihat di mana RRQ satu pemainnya harus tersungkur ke arah tanah Voldemort, tapi ada trade yang terjadi juga. Potato bisa melakukan healing dan akan bergerak dengan baginya mungkin, tapi close combat terjadi. Nerpeko kembali mendapatkan satu pemain dari tim Boom, dan Boom pun dipulangkan ke arah lobby seluruhnya, tapi Nerpeko tidak bisa bertahan karena ada Kato dari sisi lain. Betul, ini Levscape punya angle yang enak banget ke arah tim RRQ. Tadi RRQ benar-benar diuntungkan, tapi kali ini RRQ sudah mulai mendapatkan tekanan yang sangat-sangat berarti. Sementara 2 pemain dari RRQ yang tersisa masih butuh bantuan karena salah satunya sedang dalam posisi knockout, tapi Bigetron juga memberikan distraction ke arah Levscape. Ketika Levscape lagi fokus ingin ke arah RRQ, tiba-tiba Bigetron nge-push dari arah belakang mereka. Ya, Nerpeko juga akan segera diselamatkan karena Mort menjadi tim rescue kali ini. Ada sebuah cekungan yang dimanfaatkan, mereka tidak perlu melebarkan sebuah smoke terlebih dahulu. Tapi Potato harusnya terdengar step dari Potato di sini karena dia terus-terusan bergerak di sana. Liquid bersama dengan pemain Bigetron yang lain. Enak banget, mereka punya area paling tinggi dari circle-nya. Betul, dan mereka masih berempat, bahkan berhasil mendapatkan Mort yang tadinya knock out atau yang baru nge-revive, tiba-tiba tumbang satu pemain lagi, hanya menyisakan Peko sebagai pemain terakhir dari tim RRQ. Bigetron bergerak pelanan pasti dengan 10 poin eliminasi yang sudah mereka dapatkan. Sementara Potato masih belum memberikan lemparan granatnya ke arah Peko. Apakah karena sudah habis granatnya, atau akan dia simpan untuk movement dia berikutnya? Karena Peko cuma butuh sedikit lagi untuk bergerak masuk ke dalam zona. Jadi problem adalah ketika dia keluar dari posisi tersebut, itu udah area yang open field dan gak ada obstacle lagi untuk menyelamatkan posisi dia dari pemain-pemain lain yang sudah mengamankan daerah high ground-nya. Ya, tapi kalau kita lanjutkan lagi, area dari Bigetron terus-terusan untuk melakukan tembakan ke arah lawan-lawan mereka. Zuxi juga mengcook sebuah grenade menuju ke arah left cap. Sangat dekat, meledak mungkin di sana, tapi belum memberikan damage yang berarti. Audrey juga melemparkan sebuah granat balasan ke arah Bigetron, meledakkan sebuah bagi dari Zuxi dan membuat pergerakan Zuxi mungkin sedikit tersendat karena sudah tidak memiliki kendaraan lagi. Ada lemparan granat selanjutnya, belum berhasil juga. Tapi kalau kita dengar kali ini ada sebuah tembakan dari MJ3 harusnya, tapi berganti kembali ke arah seorang Zuxi, melihat satu pemain dan terspot di sana seorang Toms. Betul, Toms berhasil diamankan, berarti dari Levscape sudah kehilangan satu pemain mereka, tapi Kato akan memberikan tekanan untuk arah Bigetron, berhasil mendapatkan 1. Yuhai pun tumbang, Zuxi juga sudah mulai tumbang, hanya menyisakan seorang Liquid yang masih bersembunyi di bagian belakang, belum terspot. Liquid cukup dekat dengan zona dan berhasil mendapatkan 1 trade knock yang begitu penting momennya untuk Bigetron. Hanya ada Kato, the last man standing, 1v1 situation. Liquid dalam posisi yang sangat-sangat berbahaya karena ada Kato dari bagian high ground, dan Kato berhasil mendapatkan last man, namun dia tidak bisa bertahan lama karena NFT join the fight dari arah lower ground. Somehow satu pemain dari Alter Ego berhasil selamat dengan tingkat kesabaran yang benar-benar bagus kali ini. Potato close combat menghadapi 2 pemain, dan winner chicken dinner berhasil diamankan oleh NFT di game yang kedua dengan 3 poin eliminasi. 3 poin eliminasi cukup untuk membawa NFT bisa mendapatkan 5